Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat majelis At-Taubah Asia Tenggara Kota Batam, apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita berjumpa lagi di program kesayangan kita, yaitu program Ngopi Yuk, Ngobrol Sufi bareng Tengku Muda Budiman. Apa kabar hari ini, Tengku? Alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah sehat. Nah, di sore hari ini kita berada di tempat yang sangat indah, karena ini semua adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin teman-teman yang pingin bergabung bersama kita, silakan aja datang, bisa langsung bertemu dengan kita. Salah satunya di tempat Talago Surya. Dan di hari ini kita berada di tempat yang berbeda. Temanya di sini konseptualnya adalah klasik, bertemakan kayu ya Tengku ya. Nah, kayu itu adalah salah satu hal yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk penggunaannya banyak. Ada seperti meja, kayu dan sebagainya. Bahkan salah satu menjadi keindahan di dunia seni juga. Nah, pada sore hari ini Tengku, kita akan membahas nih tentang bagaimana berzikir thariqah itu. Nah, Baik, siap. jadi buat teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa di-share, di-follow juga, diaktifkan loncengnya ya, biar selalu ternotifikasi dan terupdate ketika kita live dan streaming atau ada video selanjutnya. Baik Tengku, langsung saja ya. Kita mau nanya nih, ada sebagian orang mempermasalahkan zikir dengan suara dikeraskan di dalam berthariqah tuh. Nah, jadi kalau suara dikeraskan itu, kok begitu sih zikirnya? Apakah cukup dalam hati aja atau harus dikeraskan? Nah, bagaimana landasannya di dalam zikir berthariqah itu? Mohon penjelasannya Tengku, silakan. Baik. Jadi bagi teman-teman yang mempermasalahkan dengan zikir dengan suara yang dikeraskan di dalam sebahagian thariqah ahli sufi, ya silahkan dibuka kitab Syarhus Salikin jilid 3 dan 4 halaman 191. Baik. Ya, yang mana di dalamnya menjelaskan bahwa dituntut kepada setiap murid di dalam menjalani thariqat ahli sufi agar mereka dapat melakoni dengan zikir suara dengan dikeraskan. Baik, baik. Ya. Jadi itu ada landasannya di dalam kitab Syarhus Salikin, di mana kitab Syarhus Salikin ini satu di antara banyaknya kitab tasawuf yang dipergunakan oleh banyak ulama tasawuf Nusantara. Nah, dan kitab Syarhus Salikin ini juga merupakan kitab yang kitab karangan daripada Syekh Abdul Somad Al-Falibani, ya. Jangan kemudian kita menyalahkan ya dengan apa yang dilakukan oleh sebahagian kawan-kawan kita ahli thariqah yang memang mengamalkan zikir dengan suara yang dikeraskan. Ya. Karena memang keseluruhan daripada amaliyah yang dilakoni oleh ahli thariqah, ya, terutama thariqah yang mu'tabarah, itu semua ada landasannya. Betul, betul. Daripada nas Al-Quran dan Sunnah, daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, akan tetapi kemudian banyak di antara kita yang menimbang sesuatu itu bukan dengan timbangannya. Iya. Ya. Jadi hendaklah kita mengukur sesuatu itu dengan ukurannya, ya, dengan timbangannya, menimbang sesuatu itu dengan timbangannya. Agar apa? Agar tidak salah kaprah. Ya, di dalam kita memberikan penilaian terhadap satu amaliyah yang dilakoni oleh mereka ahli thariqah, ya. Karena memang tidak dibenarkan umpamanya kita thariqah Naqsyabandiyah kemudian menimbang thariqah Syadhariyah. Jadi kalau kita ingin menimbang thariqah Syadhariyah, ya dengan thariqah Syadhariyah. Kalau kita ingin menimbang thariqah Naqsyabandiyah, ya dengan thariqah Naqsyabandiyah. Betul, betul. Nah, karena antara satu thariqah dengan thariqah yang lain itu memiliki metode yang berbeda, cara yang berbeda, dan bahkan
kitab rujukannya juga berbeda. Betul. Ya, kitab yang dipergunakannya juga tidak sama, sehingga seperti dalam tarekat kita, tarekat Nasyabandiyah Al-Khalidiyah itu misalnya menggunakan kitab Majmu' Rasail, kitab Tanwirul Khuluq, ya, dan kitab-kitab lainnya. Juga demikian dengan tarekat-tarekat yang lain, ya. Itu ada landasannya, ada pegangannya, ya. Selama tarekat itu adalah tarekat yang mu'tabarah, ya, jangan kita ragukan. Baik. Ya. Berarti kesimpulannya itu sama seperti gini mungkin Tengku ya, biar teman-teman yang menonton juga gampang memahami. Ibaratnya tuh 7 tambah 3 kan 10 juga gitu ya. 8 tambah 2 10 ya kan. 5 tambah 5 10. Intinya kan tetap sama. Tujuannya adalah memperbanyak zikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman caranya berbeda-beda. Ya, caranya karena dikatakan oleh para ulama at-turuq ilallah yang ada di anfasil khalaqi. Jadi jalan menuju Allah itu sebanyak jalan menuju Roma lah bahasa orang bilang. Nafasnya manusia. Betul. Nafas manusia. Jadi ya, tidak terhitung jumlah jalan yang bisa membawa seseorang kepada Allah itu tidak dapat diperhitungkan. Betul. Ya, jadi mana-mana jalan yang mereka lalui itu semuanya adalah benar. Betul. Selama itu adalah tarekat yang mu'tabarah. Mu'tabarah itu maksudnya sesuai dengan Al-Qur'an dan yang diakui kebenarannya. Betul, diakui kebenarannya ya, baik. Yang sanadnya itu sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baik. Nah, jadi sudah clear ya teman-teman, kalau untuk berzikir secara bertoriko itu kita itu ada yang suaranya dikeraskan, ada juga dipelankan. Nah, tergantung kita menggunakan yang mana sebagaimana. Nah, khususnya kalau kita itu adalah dari Naqsabandiyah. Jadi kalau dibandingkan harus sesuai timbangan tadi. Apple to apple. Ya, apple to apple ya. Jangan membandingkan sesuatu hal yang tidak sama ukurannya. Seperti itu ya, Tengku ya. Nah, tapi ada pertanyaan menarik yang kedua. Jadi banyak beberapa kalangan itu menanyakan berzikir itu apakah ada tempat dan waktu yang khusus? Karena ada sebagian berpendapat toriko itu berzikir toriko itu hanya di masjid saja. Jadi nggak usah ke rumah-rumah lah gitu atau kemana gitu. Mungkin di mall kali atau ya di manalah tempat terbuka lainnya. Ini rencananya mau zikir di mall ya? Kita rencana kita malah ada untuk event nih nanti ke depannya insya Allah di bulan Maret ya. Buat teman-teman yang nonton, jangan lupa di bulan Maret insya Allah kita akan adakan berzikir bersama menyambut sekota Batam. Ya, sekota Batam, pemuda semua yang sekota Batam. Buat teman-teman yang pengen ikut silakan aja DM message ke kita dari komunitas apa untuk bergabung dengan kita. Dan alhamdulillah acara ini telah banyak antusias dari banyak kalangan Tengku. Nah, sekarang ini pertanyaan ini bersangkutan juga nih. Nanti di mall nggak boleh atau di mana di rumah nggak boleh. Jadi apa harus di masjid gitu? Baik, nah, jawabannya ini mohon di penjelasannya Tengku. Penjelasannya, jawabannya itu ada masih dalam kitab yang sama, kitab Syarhus Salikin, jilid 3 dan 4, halaman 190. Ya, betul. Halaman 190. Tempatnya tidak ditentukan ya. Baik. Jadi artinya walaupun memang di dalam thariqah Ahlus Sufi ada namanya zawiyah ya. Zawiyah itu apa itu Tengku? Tempat yang memang dikhususkan. Oh, tempat yang dikhususkan, baik ya. Untuk kita melakoni zikir thariqah Ahlus Sufi atau zikir khususiyah ya. Kan tetapi juga tidak dilarang untuk kemudian kita melakoni zikir thariqah Ahlus Sufi ini di mana-mana tempat. Artinya di rumah boleh, di pasar boleh, di pasar boleh, di jalan boleh. Pekan ini maksudnya mall ya? Mall, pekan ini mall. Di lapangan terbuka bahkan juga boleh. Berarti anywhere boleh lah ya. Asalkan tempat itu baik ya, gitu ya. Boleh di mana-mana. Jadi artinya tidak ada sesuatu pembatasan ataupun larangan yang membatasi tempat kita melakoni zikir thariqah Ahlus Sufi. Baik, kalau untuk waktu pagi, siang, malam sama. Waktu juga demikian. Jadi waktu juga tidak ditentukan. Ya, artinya walaupun ada memang waktu yang ditentukan yang diistimewakan ya.
oleh tuan guru, Ya. waktu-waktu yang khusus. Ya. Akan tetapi juga tidak dilarang. Oh, tidak dilarang selain dari waktu tersebut ya. Bahkan dianjurkan untuk kita zikir kepada Allah Ta'ala itu pada tiap waktu dan tempat. Bahkan di kamar mandi boleh. Di kamar mandi boleh? Boleh, tetapi dengan catatan. Ada caranya nih. Ya, catatannya apa? Catatannya tidak boleh dengan suara yang dikeraskan ataupun dengan suara yang jahat, dengan zikir jahat. Ya. Maksudnya itu dilafazkan ya, teman-teman, cukup tersirat dalam hati gitu ya. Cukup sekedar zikir khafi. Oh, zikir khafi ya. Baik. Karena dianjurkan bahkan di dalam kamar mandi. Baik. Karena bukannya lebih baik kalau seandainya kita itu selalu berzikir, mengingat Allah. Kan zikir itu adalah salah satu cara sebagai kita umat muslim selalu mengingat Allah dimanapun kita berada. Begitu ya Tengku ya. Jadi nggak ada masalah waktunya harus jam sekian. Walaupun ada waktu khusus kan, namun tidak menutupi kemungkinan kita itu untuk berzikir dimanapun tempatnya gitu ya. Nah, jadi tidak ada batasan seperti itu Tengku ya. Boleh di cross check di apa tadi Tengku, kitab apa? Kitab Syarus Sadikin, jilid 3 dan 4 halaman 190. Halaman 190. Boleh dicek ya. Boleh dicek kembali. Nah, terus pertanyaan menarik juga selanjutnya nih Tengku. Tadi tempat dan waktu sudah ya. Terus tentang suara dikeraskan juga ada. Jadi intinya setiap hal yang diberikan sebuah perlakuan seperti kita berzikir zar atau sir itu semua ada landasannya. Nah, yang paling penting adalah bagaimana intinya kita itu selalu mengingat Allah, memperbaiki diri dan tidak melakukan hal yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menarik satu lagi Tengku. Kita kan sekarang sudah zaman itu teknologi. Ya, dulu kan mungkin Tengku mungkin masih ingat ya waktu masih kecil itu kan mungkin dengar radio aja, dengar TV aja gitu. Nah, sekarang kan siapapun bisa mengakses. Nah, sekarang ini kan dunia terbuka luas. Iya, tanpa batas, unlimited ya. Udah kayak internet unlimited. Nah, pertanyaannya menariknya begini Tengku. Ada satu fenomena beberapa kalangan itu berpikir, loh kok harus pakai media sih? Tasawuf kenapa? Iya, tasawuf kok pakai media gitu. Maksudnya kamu mau cari tenar gitu, mau populer atau mau famous lah bahasa anak gaul sekarang ya. Lo mau famous kali ini, pengen cari duit dalam agama gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, apakah ada landasan suatu hal kita itu menyiarkan lewat apapun boleh? Selama itu tidak bersinggungan dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagaimana Tengku penjelasannya? Jadi begini. Likulli mri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat. Jadi setiap sesuatu itu tergantung nawa itu di dalam hati kita. Ya. Jadi kalau memang itu niat yang baik, kemudian kita menyampaikan juga dengan cara-cara yang baik, ya kan? Kemudian hal yang kita sampaikan juga hal-hal yang baik, ya, apa salahnya? Ya, betul. Adapun soalan seseorang itu niatnya baik atau tidak, itu kan bukan kapasitas kita. Iya. Untuk menentukan niat seseorang itu baik atau tidak, yaitu melakukannya itu karena Allah Ta'ala atau bukan. Nah, itu kan bukan kapasitas kita, bukan hak kita lah buat menilai seperti itu ya. Bukan ranah kita untuk menentukan niat seseorang itu baik atau tidak. Iya. Nah, yang terpenting adalah bagaimana dengan adanya media sosial kita dapat menyampaikan pesan-pesan yang baik, bukan untuk menjatuhkan orang lain, bukan untuk fitnah atau sebagainya, mendebar fitnah dan kebencian, betul, dan sebagainya ya. Jadi selama memang yang kita sampaikan itu informasi yang baik, apalagi tentang ajaran tasawuf dan kesufian, di mana kan banyak orang antipati, alergi itu sama tasawuf. Kemudian juga banyak praktek-praktek tasawuf yang menyimpang. Nah, kemudian di saat kita menggunakan media sosial menyampaikan tasawuf yang benar begini loh. Nah, jadi kan masyarakat bisa menilai. Jadi bisa memilih mana baik, mana buruk, mana yang benar, mana salah. Jadi itu kan manfaat, mendatangkan manfaat. Jadi ada mungkin
dengan adanya media sosial ini kita akan dapat menyampaikan informasi yang lebih luas. Oh, Ya. baik ya. Bisa sampai kepada semua kalangan di seluruh Betul. tempat. Ya. Jadi kita harus harus memang bisa mengikuti keadaan zaman. Artinya di saat keadaan zaman itu orang lebih condong kepada media sosial, ya ayo kita pergunakan media sosial Betul. dengan baik, ya. Dengan cara-cara yang benar agar tidak menyalahi aturan, baik itu aturan agama, Ya. ataukah itu aturan negara. Baik, baik. Ya. Berarti banyak hal ya. Ya, banyak Nah, hal. tadi menarik nih. Tadi Tengku ada menyinggung tentang praktik-praktik yang menyimpang nih. Ya. Nah, jadi saya tadi mendengar tadi ada Tengku bilang praktik-praktik menyimpang. Apakah memang ada praktik-praktik menyimpang dalam keilmuan tasawuf ini, Tengku? Jadi memang ada, makanya Oh, ya. eh, soalan ini berlaku bukan hanya di zaman kita. Oh, Atau, perkara ini berlaku bukan hanya pada masa dewasa ini perkara yang sudah lama berlaku, sehingga dengan demikian Imam Ghazali mengarang satu kitab namanya Ihya Ulumuddin. Jadi di dalam Ihya Ulumuddin ini banyak membicarakan tentang tasawuf. Jadi untuk menjelaskan, memberikan pemahaman bagaimana tasawuf yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. ya. Karena di masyarakat kita masih banyak, artinya kita mendapati adanya praktik-praktik tasawuf itu yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya adanya transaksi jual beli, adanya transaksi Mahar. dalam proses bai'ah, ya. Maksudnya gini, sebelum saya potong dulu nih. Ya. Transaksi mahar untuk pembaiat itu maksudnya gimana tuh? Bayar mahar dulu maksudnya kita seperti apa? Jadi Iya. saat ada seorang murid kepengen tuh dibaiat menjadi berguru pada seseorang syekh. Oh, bayar itu maksudnya belajar di situ ya. Baiat itu ya menjadi murid. Oh, menjadi murid, baik. Baiat. Ya, itu ada sebahagian ditentukan tarifnya. Artinya Oh, ada tarif. Ditentukan bayarannya berapa, ya. Nah, Ya. inilah praktik-praktik yang semacam ini kan memang sudah keluar daripada koridor yang sebenarnya, di mana memang dalam ajaran tasawuf dan kesufian seorang murid ya, dalam menerima tarbiyah pada tuan gurunya memang dituntut untuk senantiasa berkhidmat kepada tuan gurunya, melayani tuan gurunya, Ya. baik itu dengan dengan tenaga ataupun dengan harta benda. Ya. Nah, akan tetapi seorang guru tidak boleh ya menentukan tarif di dalam proses dia menerima seseorang murid untuk diberikan tarbiyah. Oh, tidak boleh menentukan tarif. Tidak boleh diberikan patokan, ya. Karena apa? Karena kalaupun kemudian seorang murid mengeluarkan seluruh harta bendanya, bahkan nyawanya diberikan kepada tuan gurunya, juga tidak dapat untuk menggantikan ya dengan apa yang telah diberikan oleh tuan gurunya kepadanya. Ya, artinya apa yang kita terima pada tuan guru itu tidak bisa diukur dengan rupiah. Ya, ya, betul. Nah, jadi pemahaman ini perlu kita pahami bersama, bahwa kita sebagai murid dalam menjalani tarekat ahlu sufi memang dituntut untuk senantiasa berkhidmat kepada tuan guru kita dengan harta benda dan tenaga. Kalau ada harta dengan harta, ya, ada harta benda dengan tenaga. Ya, betul. Kita berkhidmat kepada tuan guru kita. Kemudian dikatakan juga di dalam kitab Tanwirul Khuluq, wa wadanu sadaqi wal ikhlas la yu'lamu illa bihadzal midan. Kejujuran dan keikhlasan murid juga tidak dapat diketahui melainkan dengan ukuran ini. Timbangannya itu adalah
siap tidakkah seseorang murid melayani tuan gurunya itu dengan harta bendanya dan mencurahkan tenaganya. Jadi itu timbangan keikhlasan dan kejujuran sebagai seorang murid. Tetapi seorang guru yang akan memberikan tarbiyah tidak boleh memberikan patokan, kecuali itu di dalam masalah tarbiyah. Tapi kan tidak semua murid dipatokkan sekian gitu ya. sekian. Iya. Ya. Nah tapi maaf nih saya Katakanlah ibarat begini. Iya. Ada 100 orang murid yang dibaiat, itu tidak dipungut biayanya atau ditentukan maharnya. Kan begitu. Ya. Tapi kemudian ada satu orang murid yang oleh tuan gurunya menentukan memberikan patokan. Oh, salah satu dari 100 tadi. Nah, ini ranahnya guru. Seorang guru, seorang syekh, seorang mursyid. Barangkali ini adalah bentuk daripada tarbiyah. Apakah seorang murid itu sempurna tidaknya keyakinan kepada tuan gurunya atau tidak? Nah, akan tetapi di dalam ajaran tasawuf dan kesufian tidak boleh, tidak ada nilai-nilai yang semacam itu. Artinya nilai-nilai yang dibangun dalam ajaran tasawuf itu adalah nilai-nilai keluhuran, sifat-sifat kesejatian. Jadi bukan sesuatu yang bisa diperjualbelikan. Betul. Ya, karena ini kan ilmu yang diwarisi daripada generasi ke generasi, daripada pada masa ke masa, pada waktu ke waktu. Ya, dari seorang guru ke guru kepada muridnya, kemudian muridnya kemudian mewarisi lagi. Jadi begitu prosesnya. Jadi yang nilai-nilai di dalamnya adalah nilai-nilai keluhuran. Bisa saja guru itu mungkin bahasa gampang di kita ya, pengen ngetes nih, ini anak serius gak sih belajar, coba dites dulu deh satu gitu, mau nggak dia nih. Nah, cuman kembali ke pertanyaan tadi Tengku, yang masalah tarif-tarif tadi. Apakah bisa jadi kalau untuk biaya tarif yang misalnya ditentukan itu untuk biaya administrasi, contohnya kayak kita masuk sekolah, terus kita ada biaya administrasi nih, uang buku, uang baju gitu. Apakah dalam ilmu tasawuf seperti itu juga? Ada, bagaimana? Ada. Jadi memang ada yang ditentukan, tetapi itu kan bukan yang ditentukan ini. Umpamanya di waktu kita masuk di dalam khalwah atau suluk, itu kan ada yang namanya untuk uang makan kita selama kita menjalani masa suluk, kemudian juga uang tempat penginapan kan, kemudian air dan sebagainya, itu memang ditentukan, tapi kan itu wajar. Nah, betul. Ini yang kita bicarakan ini sesuatu yang keluar daripada kewajaran, kepatutan. Maksudnya luar biaya administrasi yang seharusnya lah ya gitu. Jadi ada lagi yang kalau seorang murid kepengen bisa makamnya itu. Makom ini gimana maksudnya itu? Kedudukan. Kedudukan. Ya. Makom itu kedudukan. Bisa mendapat makam khusus ya, atau makam-makam yang bisa kasyaf dan sebagainya. Itu bisa dengan menggunakan mahar umpamanya. Nah, ini yang semacam ini ya. Jadi yang semacam ini tidak ada di dalam ajaran thariqah Ahlus Sufi. Ya, di dalam thariqah yang mu'tabarah. Maksudnya itu ilmu khusus lah ya, terus dikasih tarif kalau kamu mau pakai makom ini sekian gitu. Wah, iya. Seperti itu maksudnya ya. Jadi untuk biaya yang untuk administrasi itu wajar ya. Namanya kita sekolah tentu ada biaya makan, tempat tinggal, terus kebutuhan kita kesehariannya ya tentu pasti ada biaya. Tapi yang dimasukkan tadi ini adalah tarif-tarif tadi adalah makom-makom tadi, ilmu-ilmu khusus yang diberikan tarif nih. Misalnya contoh kayak bahasa gampang lah, saya mau beli handphone dengan spesifikasi ini harus sekian harganya, kalau spesifikasi lebih tinggi lagi sekian gitu maksudnya tentu ya. Baik, menarik. Terima kasih banyak Tengku atas waktunya. Mungkin waktu kita terbatas pada sore hari ini, tapi tenang aja buat para sahabat Majelis Zikir atau Bahasa Asia Tenggara Kota Batam,
jangan bersedih hati karena esok kita akan ada lagi pembincangan-pembincangan yang akan kita bahas. Nah, sebelum saya tutup nih Tengku. Sebelum saya tutup. Kasih kami arahan bagaimana agar kita dapat merasakan juga bagaimana belajar ilmu tasawuf ini kegunaannya di dalam diri. Mungkin teman-teman kita pengen lihat, mungkin mau belajar tasawuf tapi belum paham apa bagaimana tasawuf tersebut. Jadi intinya kita menjalani tarekat Ahlu Sufi adalah untuk mendapati ya kecacatan dan keaiban yang sebenarnya itu ada di dalam diri kita. Jadi kecacatan dan keaiban itu tidak ada luar diri kita. Iya. Makanya dengan adanya kita menjalani tarekat Ahli Sufi ini, untuk kemudian kita mendapati cacat dan aib yang sebenarnya itu ada pada diri kita, sehingga kita berbenah, memperbaiki diri, apapun latar belakang kita, ya kita masih punya kesempatan untuk bisa kita recommended lah bahasa di kami itu ya recommended untuk dijadikan guru gitu. Apakah ada parameternya seperti apa Tengku? Jadi carilah oleh kita itu guru, seorang guru mursyid yang kamil mukamil. Kamil mukamil ini maksudnya gimana Tengku? Ya, imannya sempurna dan dia juga boleh menyempurnakan imannya orang lain. Oh, seperti itu. Dia punya keyakinan yang sempurna kepada Allah dan Rasulnya, dan dia juga dapat untuk menyempurnakan iman pada murid-muridnya. Jadi itu guru yang kami mempunyai. Jadi dikatakan oleh para ulama, nisbut tabib yufsidul abdan wa nisbul alim yufsidul aliyah. Setengah tabib itu merusak badan dan setengah alim itu merusakkan agama. Maka daripada itu carilah oleh kita guru yang memang dia memiliki ilmu zahir dan juga dia memiliki ilmu batin. Jadi artinya zahirnya bersyariat dan batinnya berhakikat. Oh ya, berarti jadi di antaranya adalah silahkan kita berkunjung ke pondok pesantren Darul Ihsan Labuhan Haji Pauh, agar kita bisa bersuhbah dengan sosok wali yang kamil mukamil, mursyid yang kamil mukamil, al-arif billah, al-alim al-alamah, ad-da'i ila Allah, Abuya Syekh Amran Wali Al-Khalidi. Ya, yang memang kita sudah mendapati, melihat bagaimana keistiqamahan beliau, kemudian bagaimana murid-murid beliau. Ini perlu. Jadi kita perlu memiliki seorang syekh yang kamil mukamil. Oh, berarti intinya adalah kamil mukamil ya. Guru yang imannya itu dapat juga memberikan pengetahuan kepada muridnya, seperti itu ya Tengku ya. Baiklah teman-teman, seperti itu di waktu yang singkat ini mungkin udah saatnya kita undur diri dulu. Tapi untuk esok hari buat teman-teman yang pengen punya pertanyaan, yang pengen langsung saya pengen ditaruh sama Tengku deh gitu, karena saya pengen jawab pertanyaan ini khusus nih gitu ya. Jadi bukan hanya tentang tasawuf aja Tengku ya. Pertanyaan yang lain misal tentang kehidupan nih, Tengku saya lagi pusing nih masalah, saya pengen cari jodoh, cari gimana, cari lebih gampang gitu kan, nggak hanya itu saja Tengku, masalahnya kan global ya. Jadi boleh insya Allah dijawab oleh Tengku, mudah-mudahan. Baiklah, itu saja akhir dari live kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak buat para penonton dimanapun berada. Jangan lupa donasikan bantuan kalian yang ingin memberikan sedikit hartanya untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Semeru dan juga ada di Malaysia mungkin terkena musibah ya. Mudah-mudahan Allah dapat memberikan rahmatnya lagi kepada orang tersebut agar kita jauh dari segala musibah. Begitu itu ya. Buat yang pengen donasi silakan aja lihat di deskripsi ya, karena salah satunya majelis zikir atau Toba itu juga ikut support mendukung untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Begitu ya Tengku ya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Tengku, itu pengumuman kita udah dipesan sepertinya.